Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Good morning today, how are you? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Dan semoga anak-anak ustazah tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Oke. Today we will study about dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, nabda darsunal bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi kita mereview kembali materi kita pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu, kita membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ingat kembali bahwa potensi sumber daya alam itu adalah potensi yang asalnya dari daratan Indonesia. Sedangkan potensi kemaritiman adalah potensi Indonesia yang berasal dari daerah perairan atau laut. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi kali ini, Ananda semua harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita ada 6. Yang pertama, setelah mempelajari materi hari ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari dinamika penduduk. Setelah itu, Ananda juga diharapkan mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari dinamika penduduk. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah Ananda mampu menyebutkan 4 peringkat terbesar urutan penduduk di Indonesia. Setelah itu, Ananda juga diharapkan mampu menguraikan dan menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. Dan yang kelima, Ananda diharapkan mampu menjelaskan pengertian komposisi penduduk. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda mampu menganalisis permasalahan yang akan muncul jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ananda perhatikan dulu peta konsep dari pembelajaran kita kali ini. Setelah kita memperhatikan peta konsep dari dinamika kependudukan, kita akan memasuki materi pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, apa itu dinamika kependudukan? Tentu Ananda semua harus mengetahui terlebih dahulu tentang dinamika kependudukan itu sendiri. Apakah anak-anak ustazah ada yang mengetahui apa itu dinamika kependudukan? Nah, baiklah, langsung saja kita bahas. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, yang kedua ada kematian atau mortalitas, dan yang ketiga ada perpindahan atau migrasi. Baiklah, kuantitas penduduk adalah jumlah dari keseluruhan penduduk yang menempati bagian dari wilayah tertentu. Kuantitas penduduk ini meliputi jumlah penduduknya, pertumbuhan penduduk, komposisi, dan persebaran. Itu dimulai dari jumlah penduduknya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusianya yang sangat besar. Wah, ternyata Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya loh, tetapi juga kaya akan potensi sumber daya manusianya. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2019,
jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Yang Anda ketahui, suatu mata pisau itu sangat tajam. Apabila kita gunakan dengan bijak, dengan baik, maka ia akan membantu meringankan pekerjaan kita. Namun, apabila tidak kita gunakan dengan baik, maka ia akan berbalik melukai diri kita. Begitu pula dengan jumlah penduduk yang besar. Di satu sisi, bisa jadi menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar apabila jumlah penduduk itu didominasi oleh usia produktif. Pada slide ini, Ustazah menampilkan tentang negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tahun 2019. Anda dapat melihat sendiri di tabel ini, negara manakah yang menempati 5 urutan terbesar jumlah penduduknya. Di sini ada negara Tiongkok dengan jumlah penduduknya menempati urutan pertama terbesar di dunia dengan jumlah penduduknya sebesar 1.433 juta jiwa. Dan selanjutnya ada negara India dengan jumlah penduduknya sebesar 1.366 juta jiwa. Dan urutan ketiga adalah negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduknya sebesar 329 juta jiwa. Dan pada urutan keempat itu adalah negara kita sendiri loh, negara Indonesia dengan jumlah penduduknya adalah sebesar 270 juta jiwa. Dan urutan kelima diduduki oleh negara Pakistan. Negara Pakistan dengan jumlah penduduknya adalah sebesar 216 juta jiwa. Itulah 5 negara yang menempati urutan terbesar jumlah penduduknya pada tahun 2019. Sekarang, Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa negara kita menempati urutan keempat terbesar jumlah penduduknya di dunia. Sekarang kita masuk kepada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Ingat bahwa dinamika penduduk tadi adalah perubahan jumlah penduduk, baik itu dia bertambah ataupun berkurang. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Indonesia ini mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Artinya, Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ingat, pertumbuhan penduduk faktornya sama dengan dinamika penduduk. Pertama, itu adalah kelahiran atau natalitas. Kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Kelahiran atau natalitas adalah jumlah kelahiran bayi hidup setiap 1.000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Peristiwa kelahiran menambah jumlah penduduk di suatu negara atau suatu daerah. Ingat, kelahiran berarti menambah jumlah penduduk pada suatu negara. Dan di sini Ustazah sudah menampilkan tentang rumus untuk mencari jumlah kelahiran pada suatu daerah atau suatu negara. Pertama, yang dapat Ananda lakukan adalah menghitung jumlah bayi lahir dalam 1 tahun pada suatu negara atau suatu daerah. Kemudian,
Ananda bagi dengan jumlah penduduk di negara atau daerah tersebut, lalu dikali dengan 1000. Itulah rumus untuk mencari jumlah bayi yang lahir atau kelahiran pada suatu daerah atau negara. Ingat kembali Ananda bahwa kelahiran berarti itu adalah menambah atau bertambahnya jumlah penduduk pada suatu negara. Oke, next. Kematian atau mortalitas. Kematian ini menyebabkan jumlah penduduk berkurang pada suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi angka kematian yaitu tingkat kesehatan. Nah, di sini Ustazah sudah menampilkan rumus untuk mencari jumlah kematian pada suatu negara. Di sini Ananda dapat melihat bahwa untuk mencari jumlah kematian pada suatu negara, Ananda perlu tahu dulu jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 tahun. Kemudian Ananda bagi dengan jumlah penduduknya. Setelah itu baru Ananda kalikan dengan 1000. Kemudian faktor pertumbuhan penduduk yang ketiga adalah migrasi. Kedatangan penduduk ke suatu daerah menandakan adanya perpindahan. Perpindahan penduduk itu disebut dengan migrasi. Nah, Ananda bisa lihat sendiri di sini ada gambar orang desa banyak berpindah ke kota. Hal ini ditandai dengan di kota banyak tersedia fasilitas-fasilitas yang canggih dan memadai, karena di kota juga pendidikan dan kesehatannya jauh lebih baik. Kemudian karena di kota juga tersedia lapangan pekerjaan, makanya banyak orang desa yang lebih memilih tinggal di kota. Hal ini menyebabkan daerah atau wilayah desa menjadi mengalami penurunan jumlah penduduk, sedangkan wilayah kota mengalami peningkatan jumlah penduduk. Ini adalah migrasi orang desa ke kota. Jadi dari situ terjadi penurunan jumlah penduduk yang ada di desa. Nah, itulah penjelasan dari migrasi. Sekarang kita masuk kepada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Untuk komposisi penduduk ini sendiri, yang paling sering digunakan untuk mengelompokkannya adalah dari segi usia ataupun berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apabila kita mengelompokkan berdasarkan penduduk itu dilihat dari usianya, maka kita harus menentukan ada yang penduduk usia produktif dan ada yang penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif itu berada di umur antara 15 sampai 68 tahun. Artinya adalah penduduk yang dalam usia bekerja atau pekerja. Artinya usia tersebut adalah masyarakat yang masih mempunyai usaha atau bekerja sehingga disebut usia produktif. Sedangkan untuk penduduk usia non produktif itu ditandai dengan usia dari penduduk yang tidak mampu lagi untuk bekerja atau belum memasuki usia bekerja, artinya masih di bawah umur. Jadi dimulai dari di bawah umur 15 tahun, artinya masih anak-anak, itu belum dikategorikan sebagai usia produktif karena belum bekerja. Sedangkan umur di atas 64 tahun, artinya lansia, itu tidak memungkinkan lagi beliau untuk bekerja sehingga disebut sebagai usia non produktif. Dan inilah
komposisi berdasarkan usia. Jadi dilihat dari usia produktif dan usia non-produktif. Nah, selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di sini untuk melihat komposisi berdasarkan usia dan jenis kelamin itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama dilihat dari segi komposisi penduduk usia muda ya atau ekspansif, kemudian komposisi penduduk dewasa atau stationary, dan komposisi penduduk tua atau konstruktif. Nah, yang selanjutnya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin atau sex ratio. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya adalah persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa di sudut peta itu ada yang namanya simbol peta berupa simbol warna. Nah, ingat lagi bahwa sebelumnya Anda pernah mempelajari materi tentang pemahaman penggunaan peta. Di sini telah diberi keterangan simbol warna. Ada warna dongker atau biru tua. Di sini dapat Anda lihat berada pada Pulau Jawa. Berarti wilayah Pulau Jawa merupakan daerah yang padat penduduknya. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah kualitas penduduk. Ingat bahwa dinamika penduduk juga dapat dilihat dari segi kualitas penduduknya. Untuk menentukan kualitas penduduk, maka di indikator yang kita gunakan atau alat ukur yang kita gunakan adalah pendidikan, kesehatan, dan perekonomiannya. Nah, itulah indikator dari kualitas penduduk. Kamu pasti sudah mengetahui bahwa jumlah penduduk Indonesia merupakan terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar tersebut hendaknya diimbangi dengan kualitas penduduk yang unggul. Jika tidak, jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan. Akibatnya, pembangunan nasional menjadi terhambat. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita perlu memperhatikan 3 indikator tadi. Nah, sebaliknya, jika kualitas manusia Indonesia unggul, pembangunan akan semakin maju. Dengan demikian, Indonesia dapat mengelola berbagai potensi wilayahnya secara sendiri. Jadi, apabila 3 indikator tadi ditingkatkan atau diperbaiki, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang maju karena mampu mengolah potensi wilayahnya secara sendiri karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk memperbaiki 3 indikator tadi, ada beberapa upaya yang dapat Indonesia lakukan. Nah, untuk meningkatkan kualitas dari penduduk di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Pertama, dengan meningkatkan karakter masyarakat seperti disiplin, kejujuran, keimanan, dan ketakwaannya, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi bangsa yang dapat bersaing dengan bangsa lainnya. Yang kedua, upaya yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan. Misalnya dengan cara memberikan beasiswa atau bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah.
Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Meningkatkan kualitas kesehatan ini dilakukan dengan semakin banyaknya dibangun rumah sakit dan dipenuhinya alat-alat kesehatan serta obat-obatan untuk menunjang kebaikan kesehatan di Indonesia. Upaya yang keempat dapat kita lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah dengan memberikan bantuan atau memberikan pelayanan sosial yang lebih baik, misalnya dengan memberikan asuransi atau perlindungan masyarakat miskin. Yang kelima, upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah mendorong perluasan kesempatan kerja. Dengan semakin banyaknya penduduk yang bekerja, maka akan meningkatkan pendapatan dari negara Indonesia dan meningkatkan daya beli dari Indonesia sendiri. Nah, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda semua dapat menerimanya dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini materi kita juga terdapat dalam Al-Quran atau sudah dibahas dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 19 tentang pembangunan generasi. Nah, arti dari ayat tersebut adalah dan hendaknya orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dari ayat 9 surah An-Nisa ini memberikan bimbingan bagi kita bahwa perlunya mempersiapkan kesejahteraan keturunan. Jangan sampai ada anak yang ditinggal wafat dalam keadaan lemah kesejahteraannya. Nah, ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah tanggung jawab orang dewasa terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Sedangkan dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap keturunan bukan hanya bersifat materi, tapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan takwa. Nah, Quran surah An-Nisa ayat 9 ini pertama memberikan pembelajaran bahwa setiap orang tua hendaknya merasa khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Yang kedua, diharapkan mampu mewujudkan generasi berkualitas yang merupakan tanggung jawab dari orang tua. Dan yang ketiga adalah bekal yang paling utama disediakan pada generasi muda adalah takwa dan pendidikan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah ketiga hal di atas. Jadi, untuk membangun suatu bangsa yang hebat, ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa untuk membangun generasi muda yang lebih baik, generasi tua atau orang tuanya perlu mempersiapkan dari awal. Bukan hanya mempersiapkan materi, tapi juga dari segi pendidikan dan pembinaan takwanya. Tujuannya apa? Agar menjadikan generasi kita lebih kuat, lebih bertakwa sehingga dapat menjalankan kehidupannya lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan jalan yang baik pula. Dan dengan meningkatnya generasi atau berkualitasnya generasi suatu negara, maka kesejahteraan dari suatu negara tersebut akan semakin meningkat.
sekarang kita masuk pada sesi evaluasi. Pada kesempatan ini Ustazah mempersiapkan 5 pertanyaan yang perlu antum jawab. Pertama, ada pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang ketiga, sebutkan 4 peringkat terbesar urutan penduduk di dunia. Yang keempat, bagaimana persebaran penduduk di Indonesia, dan jelaskan. Pertanyaan terakhir atau kelima adalah apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk. Nah, semoga Anda semua mampu menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Demikianlah. Hayya nahtatimul darsanal bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.